Oke, balik lagi di Ngabubut Live episode ke-6. Hari ini namanya bukan ngabuburit karena ada satu dan lain hal, jadi nggak bisa live sore. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat masih banyak sih yang apa ya? Masih banyak yang online jam segini ternyata setelah dilihat-lihat. Kok gue jadi ngirim chat ke Mail sih? Salah kirim gue. Ya, jadi hari ini kita bakalan live bareng sama Mas Amin. Mas Amin itu salah satu founder Hookspace. Jadi Hookspace itu adalah media atau apa ya? Atau PH ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol deh sama Mas Amin. Jadi Hookspace itu adalah salah satu media mungkin di Jogja. Dia bergerak di bidang musik. Jadi kebanyakan mereka bikin konten-konten seperti live show, terus bikin konten-konten tentang musik, pokoknya yang berhubungan dengan musik lah. Coba ya kita invite Mas Amin dulu nih. Mas Amin mana nih Mas Amin? Nah, jadi gua waktu itu pertama kali ketemu Mas Amin itu pas flying solo tournya Pamungkas di Jogja kalau nggak salah. Jadi waktu itu mereka bikinin apa live show-nya Pamungkas waktu flying solo tour. Terus gue ya sempat ngobrol-ngobrol lah sama Mas Amin ini. Oh, nih orangnya udah ada nih. Coba kita mana nih? Ya. Berarti nambah ya. Wah, ini dia orangnya nih. Halo Mas Amin. Halo. Oke, ini. Gile rambutnya berantakan nih sekarang. Ngomong satu yo. Satu tiket bisa. Masih di kantor, Mas. Masih lembur. Wih, mantep. Wih, ada Mas Juan, mantep. Gile, masih rame. Ngerjain apa di sana? Ngerjain segidok, Juan. Oh, Segidok. Segidok project apa tuh, Mas? Eh, besok mau live stream tanggal 15. Siap, 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 siap. Mas, ini biar Minum dulu. obrolan kita agak serius dikit, tapi santai. Jadi gue pengen sih, ini gue nggak apa ya gue. Soalnya kalau Mas Amin yang ngomong gue kan gimana gitu. Ya jadi aku sih pengen tahu sih sebenarnya dari awal mula terbentuk Hookspace sampai akhirnya kepikiran bikin Hookspace. Terus aku kan juga melihat Hookspace ini sebenarnya cabangnya banyak nih, kayaknya bukan media doang nih. Nah, Iya. aku pengen tahu dari itu sih, dari awal dulu sih. Iya. Jadi itu dulu awalnya Hookspace berdua, aku sama Elmo tuh tahun kok mirip kalian tahun 2016-an 16 17. Cita-cita awalnya sebenarnya bukan pengen jadi media, cuma pengen jadi production house. Oh, pengen jadi PH malah ya awalnya malah pengen jadi PH, cuma yang fokusnya produksi musik-musik elektronik buat ya musik-musik elektronik itu kayak buat soundtrack dan lain sebagainya, awalnya gitu. Terus buat sampel bikin project Amin Kebumen namanya, itu aku sendiri ya. Amin Kebumen. Nah itu terus nggak kegarap ternyata, lama-lama nggak kegarap karena waktu itu udah masuk fase akhir kuliah, terus skip agak lama, terus di akhir 2016 bikin event dulu. Jalan beberapa event itu, event bantingan lah gitulah ceritanya. Event bandingan, event komunitas saya bikin.
acara jamming, gitar, drum, bass gitu loh. Jadi Itu dikumpulin. ini mas, satu kampus mas, sama Iya. siapa tadi Mas? Elmo. Sama Mas Elmo ya, Mm-mm. satu kampus ya. Iya, semuanya hampir satu kampus semua. Hookspace dulu tuh dari ya adalah salah satu kampus di Jogja. Ya nggak apa-apa sebutin juga. Iya. Ya UGM. Iya, mantap kan. Oke, terus. Iya. Itu terus lanjut masuk ke format media itu waktu 2017 bikin konten bareng Didi Kempot. Pertama kali itu kayak mulai transformasi lah. Itu juga kami bingung waktu itu sebenarnya kami itu apa sih, kayak yang kami kerjain apa sih, cara monetisnya gimana dan lain sebagainya. Itu proses tahun 2016, 17, 18 mungkin hampir 19 itu kayak masih ngulik-ngulik terus, kayak sebenarnya apa sih Hookspace gitu loh. Gitu. Nah, sekarang ya udah ketemu lah. Tapi dulu itu bisa tiba-tiba wawancara almarhum Didi Kempot, gimana ceritanya tuh? Nah, itu sebenarnya cerita menarik tuh tahun 2017. Kebetulan tuh kampusku FIB UGM ada event 2 tahunan namanya Ethnica Fest. Nah, yang menarik di event ini adalah jarang banget manggil pengisi acara yang lagi hits. Nah, kayak hampir Ethnica Fest itu kayak waktu itu Didi Kempot belum banyak dikenal anak muda zaman sekarang, karena anak muda zaman sekarang itu kan lagi menggandrungi musik-musik yang pop dan lain sebagainya. Nah, di fakultasku itu waktu itu ngundang Didi Kempot buat jadi pembicara. Waktu itu aku masih ingat tarifnya itu 11 juta itu. All in. Seriusan. 2017 ada acara event di kampusku FIB. Nah, kebetulan aku sama temanku itu kepikiran, ayo gabung nih, kayak Hookspace nggak ada aktivitas apapun, kayak kalau semisal bikin event doang kayaknya lama banget, kalau nggak ada event surut, nggak ada apa-apa gitu loh, kayak namanya pasti turun kalau nggak ada event. Nah, terus habis itu iseng-iseng bikin konten namanya Ruang Ngibul. Nah, Ruang Ngibul itu kayak konsep awalnya adalah pengen ngobrol sama public figure yang jarang, maksudnya public figure yang berpengaruh tapi jarang diekspos media. Nah, waktu itu kami ngambil Didi Kempot karena kebanyakan media-media anak muda nggak berfokus ke situ, apalagi keroncong dangdut sama musik-musik daerah kan jarang banget diekspos. Jarang banget diekspos. Nah, waktu itu kami fokus ke situ, makanya 2 konten Ruang Ngibul yang Hookspace bikin itu pertama Didi Kempot, yang kedua adalah Pendosa. Kayak musik-musik dangdut itu kayak jarang banget diekspos gitu loh. Nah, konsepnya ya dibikin yang sesantai mungkin, kayak pengennya sambil merokok, sambil minum, kayak obrolan angkringan gitu loh. Oke. Tapi dibuat format video mas, apa tulisan? Di format video sama tulisan. Kebetulan itu waktu itu dulu itu Hookspace belum ada format website, jadi pure video. Nah, terus tulisannya dimuat di websitenya temanku. Jadi dulu itu konten itu kayak kerjasama dari 2 media, sama-sama media kampus, Hookspace sama Kibulin. Videonya di Hookspace, tulisannya di kibul.in, itu media sastra. Nah, waktu itu pecah banget sebenarnya, kayak kaget lah, kok bisa ya tiba-tiba dapat 30.000 views dalam 1 minggu apa ya. Nah, cuma itu kaget
kaget karena komentarnya itu menghakimi kami gitu loh, kayak semisal wah kok nggak sopan interviewnya sambil ngerokok sambil apalagi sama maestro dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya yang kami bahas waktu itu tuh lumayan penting menurut kami, kayak itu menurut kami jadi jembatan awal sebelum ke Gofar Hilman. Iya. Karena waktu itu hampir aku masih ingat betul semua pertanyaan yang Gofar bikin udah kami tanyakan semua di ruang ibul, kayak royalti, terus sebenarnya dia nggak begitu suka disebut sebagai musik campur sari karena dia lebih nyaman sebagai keroncong dangdut. Keroncong dangdut karena sebenarnya kalau musik campur sari itu kan lebih ada pakemnya gitu loh. Nah, sementara yang dia mainin itu nggak ada pakemnya. Oke, terus setelah itu videonya sempat kami hide private ya karena serbuan netizen yang luar biasa dahsyatnya itu loh, kayak masih gagap gitu. Akhirnya kami hide, kami mencoba perbaiki di konten yang kedua sama Pendosa. Terus ya konsepnya diperhalus lagi lah, adegan rokoknya dihilangin dan lain sebagainya, booming lagi. Nah habis itu skip, kayak udah booming lagi. Terus video yang pertama tak buka lagi, ternyata responnya nggak sekenceng yang awal gitu loh. Kayak trafiknya nggak sekenceng yang udah beda. Nah terus 2017 akhir mulai bikin event lagi. Waktu itu kayak event pertama dari Hookspace yang sifatnya komersial, karena sebelumnya itu tahun 2016. Mati. Halo, nyambung nggak? Nah ini udah dengar. Tapi muka aku kelihatan nggak? Kelihatan sekarang. Tadi nge-freeze. Iya. Tadi sampai mana ya? Sampai Pendosa, video kedua. Oh iya. Video kedua booming juga. Kayak waktu kami interview video Pendosa itu semakin yakin bahwa sebenarnya itu dangdut bakalan booming di tahun-tahun yang akan datang. Makanya wah benar ternyata prediksi kami bahwa dangdut emang naik kalau sekarang. Nah terus waktu itu kami nggak cuma fokus ke dangdut, karena waktu itu udah mulai ada bayangan di benak kami kalau semisal mau menjadikan Hookspace jadi media yang inklusif, nggak cuma ke dangdut atau apa, tapi benar ya semua genre bisa masuk gitu loh. Nah terus di tahun 2017 akhir bikin event komersil. Kami punya hajatan tahunan namanya Unplanned Vacation. Nah Unplanned Vacation yang pertama itu tahun 2017 bareng Mondo Gascaro, kalau misal teman-teman tahu. Mondo Gascaro. Nah waktu itu event pertama ya rugi bandar lah ibaratnya. Ya keluar modal. Rugi bandar, kayak waktu itu sempat menggadekan motor, terus yang datang iya yang datang buat bayar apaan aja itu Mas dari motor? Buat produksi, karena nggak nutup dari penjualan tiketnya nggak nutup. Penjualan tiketnya nggak nutup, terus mau nggak mau vendor harus dibayar, akhirnya ya udah jalan satu-satunya itu. Nah, terus cuma gara-gara itu kayak teman-temanku sama teman-teman Elmo gitu kayak semakin tahu apa sih yang kami kerjakan gitu loh, ini orang ngapain sih? Itu belajar lah ya. Iya, kayak banyak yang merasa iba itu loh sama kami. Nah, waktu itu semakin kesini kayak kita nih mau ngapain ya? Kayak di tahun 2017
itu hampir nggak ada apa-apa sampai 18 April 2018. Itu selama itu kami juga tiba-tiba kedatangan musisi lagi namanya band Masas and Bird. Dia lagi tur ke Jogja, pengen main ke Jogja, terus minta dibikinin gigs. Mas waktu itu lebih banyak bikin event malah ya sebelum Iya. bikin live show di YouTube kan. Iya. Tapi yang live show itu awalnya itu bikin inisiatif project dulu nggak sih, misalnya kayak ada event apa terus sukses bikinin live show-nya gitu. Sebenarnya itu lebih ke event kami sendiri kayak buat portfolio. Makanya pertama kali itu ya? Mondo Gascaro, terus Mastes, terus siapa lagi itu? Ya semua band yang kami sukai yang kami undang di event kami kayak awalnya gitu. Terus waktu itu juga kami bikin live session sore di Saursa namanya. Itu kayak buat kami ngasih wadah ke teman-teman musisi, cuma dengan format penampilan yang minimalis gitu loh, nggak ribet. Nah, format media yang live itu baru kami mulai di tahun 2019 sebenarnya ya, yang benar-benar kami open for public gitu loh. Sebelumnya emang fokus ke event-event kami sendiri. Kayak tahun Juli 2018 itu pertama kali Huspace launching format website kayak tulisan, podcast, sama video interview ruang ngibul, sama beberapa video event. Ya hampir semuanya kami pengennya itu kayak yang sebisa mungkin gampang diterima sama masyarakat lah, karena visi kami itu kayak pengen jadi media yang inklusif. Maksudnya kayak kami pengen nggak untuk semua golongan gitu. Iya, dari ya mohon maaf kayak katakanlah tukang becak sampai insinyur pun bisa mengakses gitu loh. Dan waktu itu semua lapisan masyarakat sampai produser rekaman pun bisa lah gitu loh. Nah, karena waktu itu kami sadar adalah yang kenapa formatnya ngepop atau segampang mungkin bahasanya, karena waktu itu tuh media musik itu hampir semuanya itu bahasanya itu berat gitu loh. Kayak dengan istilah-istilah yang rumit kayak apa sih gitu loh. Maksudnya kita mau membuat musik menjadi familiar tapi dengan bahasa yang susah dipahami sama orang awam, itu kayak ya bullshit coy gitu loh. Kalau semisal pengen memfamiliarkan musik ya gimana caranya harus bisa sampai ke segala lapisan biar makanya kayak tagline kami itu kayak menjadi media propaganda yang memperjuangkan hak martabat pelaku industri musik di hadapan calon mertua gitu loh. Iya. Instagram banget ya. Iya. Pengennya gitu kayak ya biar kalau semisal nih besok kita sebagai pelaku di industri musik, videografer, produser, kameramen atau kru panggung itu kayak semisal mau ngelamar anak orang itu ya bisa dihargai lah gitu loh. Oke. Iya. Itu ceritanya. Oke, lanjut 2018 terus lu bikin apa lagi tuh sampai akhirnya 18 ya. 18 format media udah di launching, kayak ada pergeseran strategi sih, yang sebelumnya fokus ke event-event kayak sekarang event sendiri dikurangi, malah lebih ke dari klien. Jadi media partner berarti ya. Iya, intinya gimana caranya biar nama Huspace terus naik gitu loh.
Karena perlu kalau semisal event-event terus juga bocor juga duitnya. Iya. Karena benar-benar Udah dari pasti nol nol. gitu loh. Nah, terus 18 akhir kebetulan dapat rezeki juga dari Bukalapak kan waktu itu buka musik tour 5 kota bareng Depantura sama Polka Wars. Iya. Nah, kebetulan kami megang konsernya yang di Jogja. Nah, waktu itu kami megang konsernya mereka yang di Jogja. Akses keluar juga semakin banyak kayak teman-teman Jakarta semakin tahu kalau di Jogja itu ada Uspes yang bisa bikin gigs itu sama ngerekamin juga. Makin banyak relasi lagi. Iya, semakin banyak relasi. Terus 19 awal bikin konser artis Jogja lokal namanya Olski. Yaitu kayak kami ingin menjawab tantangan sih, kayak sebelumnya itu di Jogja itu jarang banget ada band lokal yang bikin konser sendiri dan berbayar gitu loh. Biasanya kalau bikin konser sendiri ya free dan lain sebagainya. Ya, Itu gen apa mas kalau boleh tahu mas genrenya? pop. Pop. Oh tapi masih pop lah ya, masih. Iya. Makanya waktu itu gimana caranya biar band ini terlihat keren gitu loh. Terus kami gabungkan sama teman-teman orkestra. Jadi bikin konser formatnya orkestra, bawain lagu-lagu mereka. Terus kami jual lah tiketnya, di tiketing lah. Sebenarnya dari awal event kami tuh yang tahun 2017 itu yang kami fokus ke event komersil itu memang semuanya di tiketing. Ya karena kami beranggapan bahwa ya kalau mau nonton mau support musisi harus bayar gitu loh, nggak serta merta gratisan terus gitu loh. Untuk hidup juga kan. Biar kita juga nggak tergantung terus sama sponsor. Semisal bikin event produksinya 10 juta, jualan tiketnya berarti harus minimal 15 juta. Itu kan lumayan untung 5 juta gitu loh. Iya. Nah gitu. Makanya kami punya campaign, 2 campaign namanya itu saya beli tiket sama datang dari awal. Gitu. Sampai sekarang hampir di semua video Huspes pasti ada hashtag itu. Kalau semisal teman-teman ngecek. Nah, di konser itu campaign kita semakin didengar banyak orang yang ternyata teman-teman Jogja juga bisa ya bikin konser berbayar, dan waktu itu alhamdulillah sold out, kayak wah oke juga nih ternyata, kayak akhirnya banyak teman-teman Jogja yang mulai bikin konser berbayar. Teman-teman yang maksudnya yang baru masuk ke industri ya, bukan band yang skalanya udah besar kayak Sheila on Seven dan Segidok dan lain sebagainya, itu beda cerita lagi karena mereka udah pede dengan pasarnya. Cuma ini kan untuk yang dari nol lah datangnya lah ya. Terus nah setelah itu baru kami fokus ke media partner, harus benerin media. Kayak waktu lebih banyak apa mas bikin yang live show itu ya? Iya, soalnya cost-nya pertama lebih murah dengan exposure yang luar biasa gitu loh. Kayak kalau bikin live show itu modalnya cuma sewa kamera sama kabel printer. Kabel printer buat record. Oh, buat ya, oke. Iya, buat record audionya. Sebenarnya itu kemarin waktu itu Elmo nih kan, aku sama Elmo pernah ngobrol di Burjo lah, kayak sahur waktu sahur jam 3 itu kayak pusing nih, Huspes mau diapain lagi, aku nggak terkenal gitu loh. 2019 ya. Iya, kayak
Suram, duit kami udah habis. Sekarang kan udah terkenal. Sekarang udah terkenal kan. Iya. Amin. Iya waktu itu, Bin, gimana kalau kita bikin media partner yang next level? Media partner next level itu apa? Terus kita rekamin aja artis-artis yang tampil. Biasanya kan kami cuma nodong buat konten ruang ibul. Tapi waktu itu kami sadar bahwa kami nggak punya sosok yang cukup kuat untuk dijadikan ikon buat ruang ibul. Kalau Gofar Hilman kan dia sosoknya kuat banget loh. Wah, kuat banget dia karakternya. Nah, dan waktu itu kami sadar juga kayak berjarak antara kami sama artis itu sendiri, kayak nggak kenal amat gitu loh, kayak canggung gitu loh. Nah, terus akhirnya ya udah kita fokus di live show aja. Kebetulan kan Elmo bisa editing video, aku bisa Elmo bisa editing audio, aku bisa editing video. Sama kebanyakan teman-teman dari Woodfest kan videografer sama fotografer kayak Juan, Anom dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kami sepakat untuk potong bentar Mas. Formasi awal Woodfest siapa dulu tuh? Awal banget aku sama Elmo. Awal banget berdua tuh ya? Iya, berdua doang. Nah, terus waktu Mondo Gascaro ngajak nih beberapa teman-teman kayak Vega. Tapi kalau pas event pertama Juan Anom kapan ya? Anom Mondo. Kebanyakan itu gabungnya pas Mondo Gascaro itu loh. Karena Mondo Gascaro sama pas kami bikin session sore di Salsa. Formasi awalnya aku, Juan, Anom, Sil kalau tahu yang kemarin ngerjain videonya Isyana, Atul, terus apa ya? Banyak lah. Teman-teman kampus awal ya? Iya. Sampai sekarang orangnya belum berubah apa gimana? Hampir sama. Dari awal sampai sekarang orangnya paling penambahan sama. Kayak posisi-posisi baru yang baru kelihatan dibutuhkan. Iya. Oke, lanjut lagi deh. 2019. Nah itu waktu kami fokus ke live show itu kayak respon dari teman-teman itu kayak wah gokil juga nih, Woodfest ternyata recordnya oke gitu loh. Waktu video kami live session pertama kali meledak itu yang Fish. Kayak wah tiba-tiba banyak teman-teman yang mention kayak wah videonya bagus nih Woodfest, apalagi waktu itu Fish lagi ngangkat-ngangkatnya gitu loh. Nah waktu itu kayak aku sama Elmo mulai optimis lah katakanlah gitu. Sebelumnya kan suram banget gitu loh. Suram lah, gak bisa dimonitor sama sekali. Sebenarnya sampai pertengahan 2019 masih susah Woodfest kayak tombok terus gitu loh. Belum bisa ngasih keuntungan. Nggak tahu nih, kita kok mirip ya? Iya. Sebenarnya aku sama Lip itu 1.000. Satu kampung doang belum 1.000. Orang tua kita itu sama aslinya. Astaga. Enggak, itu hoax. Oke, ayo lanjut. Nah, waktu itu terus kami mulai fokus merekam ke beberapa artis kayak Fish, Nadina Misha, Aditya Sofyan, ya hampir artis yang event-event yang di Jogja coba kami dekati, kami tawari untuk live record dan lain sebagainya. Ternyata sebenarnya awal-awal kayak banyak penolakan, kayak ribet dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang kami lakukan nggak menyalahi tata krama produksi dari teman-teman IO ataupun band, karena routing kami itu punya jalur sendiri lah gitu loh, nggak ke mixer
nggak ke mixer orang bionya berarti. Tetap, cuma itu nggak ganggu jalur mereka, jalur kayak semisal eh, sound engineer-nya bandnya itu masih tetap, maksudnya nggak ngambil jalurnya dia lah, kayak kami punya Iya, jalur iya, iya. sendiri untuk record. Mhm. Ya, awal-awal banyak yang nolak, tapi ada juga yang yang percaya sama kami gitu loh. Kayak semisal awal-awal ternyata videonya booming, terus selanjutnya event kayak mereka tuh ngasih rekomendasi gitu loh. Oh, kemarin sama Hookspace nih, oke nih gitu loh. Nah, terus waktu itu di pertengahan tahun kami ketemu sama Pamungkas gitu loh. Mas Alif juga ada ya waktu itu ya. Iya, ada. Itu pertama Iya, kalinya kan? tahu Mas Amin tuh sebenarnya. Cuman waktu itu kita belum kenalan ya. Iya. Mas Alif, bentar aku ke toilet ya, pengen kencing. Ya, siap. Taruh dulu aja. Ya, Mas Aminnya lagi ke toilet. Kayaknya dia pengen keluar sesuatu. Jadi tinggalin 150.000 orang. Nungguin berdua kencing. Tetap semangat Mas Alif, sudah malam 18 nih. Iya, Mas Iksan juga semangat dong. Apalagi udah punya istri, harus lebih semangat lah. Tidur Mas Iksan, besok gawe Senin. Iya, satu lagu buat uang. Bisa buat tawar lah ya. Banyak saya kalau buat tawar. Iya, yuk biar kayak Jering sama Tata Cinta. Yang gua mau tawarin kayak gitu kan ada di sini. Mas Mail nggak jadi kesini Mas Mail. Mau ngeliat live gue. Lah, ini udah nih. Udah. Oke, lanjut lagi Mas Amin. Itu pertengahan tahun itu ketemu sama Pamungkas. Itu gara-gara Daniel dari Mosaik. Kalau misal teman-teman tahu, Mosaik itu salah satu media yang ada di Jakarta. Datang liput konser kami sama Olski yang bulan Februari, namanya Orkestra. Terus dia ngasih rekomendasi ke Fahri Robani itu dari Mula Kreativa. Nah, habis itu ngobrol sama Fahri dan lain sebagainya. Oke, kami sepakat untuk membantu turnya Pamungkas. Ngobrol Untuk- via telepon tuh Mas ya. Iya, via telepon. Nah, waktu itu kami sudah sepakat membantu Flying Solo Tour yang di Jogja, Pamungkas, sama ya itu sih. Terus kita siapin segala sesuatunya kayak vendor dan lain sebagainya, tak cariin yang di Jogja, dari venue, vendor sound dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami kerjain tuh konser Pamungkas Flying Solo yang di Jogja. Nah, itu Flying Solo itu kayak titik balik kami lah ibaratnya. Asik. Ini nih. Iya, karena mau nggak mau aku sama teman-teman Hookspace sampai sekarang masih merasa hutang budi sama teman-teman Pamungkas. Iya. Karena ini nggak ada muka aku, Boh. Ada kok. Oh Setengah iya. doang tapi. Nah, Ini malah terus kaki nih. ini Nah, itu buka. oh iya. Nah, waktu itu
waktu aku menawarkan diri ke teman-teman bahwa ini loh ada Pamungkas, musisi yang insya Allah bakalan ngehits, itu Insya Allah. teman-teman Iya. teman-teman nggak ada yang tahu. Iya. Teman-teman itu nggak ada yang tahu, kayak apalagi itu bulan Juni kebanyakan teman-teman itu mau KKN itu loh, kayak mereka persiapan mau KKN, dan kalau game KKN itu destinasinya jauh-jauh di Papua, di Maluku. Nah itu H-2 sebelum pemberangkatan ya Juk. H-2 sebelum pemberangkatan semua teman-teman harusnya udah packing buat KKN, cuma tak tarik buat ngerjain event Flying Solo Tour. Iya. Nah akhirnya Juan pun waktu itu skip karena sakit ya Juk. Juan itu sakit waktu itu, Wah, nggak bisa nih ikut. Juan. Nggak solid Juan nih. Iya. Itu biasanya kan kami formatnya berlima tuh videografernya. Waktu itu kayak wah gimana ya bisa maksimal nggak ya, cuma 4, padahal aku yakin banget kalau Pamungkas nih bakalan oke. Nah terus akhirnya kami record dengan ya segala keterbatasan yang ada, kami record sedikit mengubah formasi yang kayak biasanya. Alhamdulillahnya lancar meskipun banyak lagu yang nggak ke-record gitu loh. Kayak To The Bone, Bambina, Slow Down, kayak Jejak itu nggak kerekam. Karena kenapa tuh Mas? Baterai ya? Yang pertama jelas baterai, karena waktu itu sebelum Pamungkas itu kayak gear kami yang kami pakai itu terbatas gitu loh, nggak kayak sekarang. Kalau misal yang sekarang kan lebih jor-joran gitu loh, tapi waktu itu benar-benar ala kadarnya gitu loh, ala kadarnya, kameranya nggak. Kalau semisal sekarang kan udah ditentuin kebutuhannya apa, kalau dulu ya udah seadanya apa dipakai. Nah, Dulu kalau nggak salah masih pakai Canon ya Mas? iya. Iyalah, yang bagus cuma kameranya Anom waktu itu. Iya. Nah, terus setelah 1 bulan berlalu kami publish lah akhir Juli. Wah, waktu ngerjain konsernya Pamungkas itu ada cerita menarik sebenarnya, cuma aku nggak tahu ini. Sebuah aib sih. Apa tuh? Waktu ngerjain konser Pamungkas yang ini, aku sama Elmo udah gak punya duit sama sekali. Udah jatuh miskin. Emang harus begitu dulu Mas. Iya. Aku sama Elmo tuh kayak terusir dari kosan. Terusir dengan cara tidak terhormat. Waktu Terus itu tinggal kami di mana terusir. tuh pas diusir? Nah, itu. Kami tinggal konser Pamungkas kan lebaran seminggu apa berapa hari itu loh. Hamin 3 lebaran itu kami di drop out dari kosan karena gak mampu bayar. Padahal waktu itu aku ingat betul, waktu aku nyari hotel buat Pamungkas, nyari venue, tiba-tiba aku ditelepon sama temenku, Min, disuruh angkat kaki dari kosan ini malam ini. Pokoknya malam ini harus pergi, nggak boleh lanjut gitu loh. Ditempel itu di pintu kayak. Oh kamu ngekos Apa? berdua sama Mas Elmo ya, Mas Amin? Iya, berdua sama Elmo dari tahun 2016. Nah, waktu itu mau nggak mau kami harus pindah, padahal waktu itu kami nggak tahu mau nginep di mana. Pokoknya Akhirnya di mana? aku ngontak temenku. Kebetulan dia ada satu kamar kosong, meskipun satu kamar kosong itu masih kekunci karena yang sewa kamar itu masih di luar kota.
Kayak aku tiba-tiba datang ke situ, semua warga kosan di situ panik, ini siapa tiba-tiba datang bawa alat apa perabotan tidur kosan dan lain sebagainya, satu mobil kayak. Apalagi malam-malam itu loh, jam 9 malam tiba-tiba kami datang bawa mobil, bawa kasur, bawa lemari, hampir seluruh kosan itu kaget itu loh. Ini siapa ini? karena karena kamarnya belum kebuka, barang-barang kami taruh di luar semuanya. Aku tidur bertiga sama temanku, kamar bertiga. Kami tidur di satu ruangan kecil 2,5 meter persegi. Kami isi dengan 3 komputer. Aku sama Elmo kebetulan waktu itu punya komputer. Pokoknya kalau tidur bener-bener dempet-dempetan gitu loh. Isinya lemari dan lain sebagainya. Terus waktu itu kayak titik terendah kami lah, kayak kami berdua kayak desperate. Padahal tuh Amin 3 Flying Solo Tour ya di Jogja. Hamin 3 lebaran kami terusirnya. Oh, Amin 3 lebaran. Nah, kayak Elmo pun sampai nggak balik ke Samarinda, nggak mudik. Nah, waktu aku balik lebaran pertama itu, aku dimarahi habis-habisan sama orang tua aku. Kayak orang tua aku nangis gitu loh. Anaknya pulang nggak bawa apa-apa, kurus kering. Kayak anjir, anakku ini lulusan UGM kok goblok gitu loh. Itu prosesnya Mas. Aku juga udah pernah rasain alhamdulillahnya. Aku sampai lebaran 6 hari itu nggak ngobrol sama ibuku, bener-bener cuma diem-dieman doang. Waktu aku ngobrol itu waktu berangkat ke Jogja, "Ma, aku mau ke Jogja," gitu loh. Ya, doakan aja semoga semuanya lancar gitu loh. Waktu itu ibuku udah nangis karena ya udahlah, anaknya udah keras kepala gitu loh. Nah, akhirnya berangkat ke Jogja sambil menahan rasa takut karena yang punya kosan itu terus neror kami, kayak kami harus menyelesaikan pembayaran yang kurang, kayak sekitar 1,5 juta lah. Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Kami berdua nggak punya duit 1,5 juta. Orang aku berangkat ke Jogja cuma bawa duit 60.000. Seriusan? Terus waktu itu, sebenarnya itu tanggal 25 itu pas konser itu aku benar-benar capek, nggak bisa nikmatin Flying Solo Tour. Aku di samping FOH cuma sambil duduk gitu loh, duduk lesehan sambil berkaca gitu loh. Ya Allah, ini konser bagus banget, cuma badanku capek banget gitu loh. Belum makan Mas dari pagi. Dari pagi ya. Kayak konsumsinya kurang gitu loh. Pokoknya waktu ngerjain Pamungkas itu benar-benar semua tak kerain lah. Kayak teman-teman Huspes all out banget di situ. Semua ya, meskipun kami kayak punya prinsip kalau semisal duit itu nomor 2, yang penting total dulu loh. Kalau semisal udah total pasti semuanya ngikuti, daripada setengah-setengah duit nggak dapet, karya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, ya udah, aku sama Elmo ngerjain ya, Apa nih? di kosan sempit 2,5 meter itu yang penuh barang, penuh debu juga. Elmo missing di situ, cuma pakai headphone ISK 750 ribuan. Mungkin terus aku ngerjain ya itulah, kayak mungkin karena dengan segala keterbatasan itu, dengan ketulusan itu kali ya. Terus akhirnya ketika kami launching video itu banyak yang suka. Ini benar-benar Mas Alif itu kalau aku sama Elmo tuh ngerjain video Flying Solo, Elmo mixing sama mastering audionya itu, aku ngedit videonya, ya udah los aja itu loh, kayak nggak punya harapan apapun, udah kerjain aja gitu loh. Iya, benar-benar kerjain aja gitu ya. Kerjain aja. Terus tiba-tiba kaget, kok
cepet banget ini, baru sehari udah 17.000 gitu loh, yang flying shot, yang I love you but I'm letting go. Terus habis itu aku dikontak Mas Re, mau bikin alternadatur gitu loh. Nah dia habis itu aku ngobrol, Mas Re ke Jogja, ngobrol banyak dan sebagainya. Akhirnya aku cerita, Mas Re cerita tentang perjalanan dia dari dulu waktu dari Maluku apa ya sampai sekarang, kayak oh ternyata banyak orang-orang besar itu memang prosesnya pahit dulu gitu loh. Makanya wah ya udahlah, emang harus gini yang harus dilalui. Ya wis, kerjain aja semaksimal mungkin. Waktu itu ya udah aku sama Elmo cuma yang penting makan aja lah, makan kadang cuma sehari sekali, 2 kali, kadang aku pinjam duitnya Elmo minjam duitku. Iyalah, tukeran aja lah, nggak tahu aku utang sama Elmo berapa, Elmo utang sama aku berapa, udah pakai aja udah. Iya, terus iya seriusan, kayak setiap malam itu kayak itu kan di depan kosan kayak ada apa sih, cangkruk, ada kursi buat duduk ya, kayak tiap malam cuma berangan-angan gitu loh. Apa ya, bikin apa ya, sama pohon pisang, ya udah gitu. Sebelah kosan itu tempat pembuangan sampah Mas Alif, kayak bau banget itu loh. Itu masih ngekos bertiga Mas? Masih. Oh masih. Nah terus habis itu setelah Flying Solo meledak, kayak atensi exposure Hubspace semakin meningkat gitu loh. Kayak subscribernya tiba-tiba melonjak drastis lah. Biasanya cuma waktu itu aku ingat subscribernya tuh cuma 2.000 apa ya. 2.000 sampai sekarang alhamdulillah udah 80.000. Oh. Ya emang Pamungkas luar biasa lah efeknya buat Hubspace. Iya. Efek banget ya, itu jadi titik balik lah, kayak alternatif dan lain sebagainya. Terus kami udah waktu itu setelah Pamungkas mulai ke Jakarta, mulai ke keluar kota. Ya kayak waktu itu kami kayak klien-klien mulai berdatangan, media kami jalan, production house-nya kami juga pelan-pelan jalan gitu loh. Orderan event juga jalan. Ya rezeki mulai ada lah waktu itu. Iya. Ini aku belum pernah membagikan cerita ini ke siapa publis. Ya? Mantap. Itu. Ini inspiratif sekali loh. Karena memang ya begitulah, banyak yang nggak tahu proses dibalik apa nama Hubspace sekarang kan. Iya. Ya waktu itu berat badanku cuma 55 kayaknya. 55 padahal tinggiku itu hampir 180. Udah kayak kerangka tengkorak berjalan. Berat badan. Iya, kurus banget. Kayak ya udahlah, yang penting bisa makan dan nggak mati aja udah. Nah, kayak titik semakin kesini Desember kami ngerjain proyek yang lumayan besar. Nah, waktu itu udah kayak apa namanya itu, bisa berbenah lah, kayak kita beresin satu persatu. Kayak dulu nggak punya base camp buat ngerjain, terus akhirnya November punya base camp, bisa buat ngobrol enak sama teman-teman. Iya, perlu sih emang tempat tuh. Iya, terus itu udah mulai dapat duit dari proyek-proyek yang berjalan itu ya Mas? Iya, udah mulai lah, maksudnya udah mulai dapat rezeki lah, meskipun nggak seberapa, cuma ya dikit-dikit bisa nabung lah, karena
Sampai sekarang itu kami berkomitmen bahwa ya emang belum saatnya untuk kami mengambil hasil yang Oke, berarti kayak itu nabung bukan cuma buat Mas Amin doang, tapi emang buat teman-teman sukses semua gitu ya. iya semuanya kayak ya kali dulu itu kan teman-teman bantuin Hookspace benar-benar pure nggak ada duit dan lain sebagainya, emang murni pengen bantuin Hookspace. Kayak Hookspace ya bisa bertahan di masa-masa sulit ya karena semua itu punya pengharapan gitu loh, kayak hampir semua teman-teman di Hookspace merasa bahwa ya Hookspace kayak jadi salah satu tujuan hidup lah, makanya mau nggak mau harus dikerjakan ya secara serius gitu loh, meskipun sambil bercanda gitu. Mas Amin, ini ada yang nanya nih Mas, kenapa kok namanya Hookspace? Oh, Ini Mas namanya Hookspace itu sebenarnya waktu dulu itu namanya bukan Hookspace tapi Hook Production gitu loh. Waktu kami karena pengen jadi awal-awal PH ya. pengen jadi PH namanya Hook Production, cuma kayaknya kok terlalu kayak nggak terlihat seperti production house, malah kayak grup dangdut gitu loh. Kayak Nggak dangdut juga Mas Amin. akhirnya rebranding nama. Itu hook itu kayak part lagu yang paling diingat, paling catchy lah semisal. Hook itu kami ambil dari part lagu yang paling menonjol, yang paling dikenang atau yang paling ikonik lah gitu loh. Kalau space ya karena kami pengen jadi ruang gitu. Ruang untuk para musisi gitu ya. Iya, karena waktu habis jadi production house, formatnya diubah jadi community hub, terus baru ke media. Jadi tiga fase itu. Itu kenapa namanya Hookspace. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Mas Amin, kenapa Mas Amin ada di sini? Wah, kalau itu aku yang ngejawab tuh. Kalau itu aku yang ngejawab. Jadi memang aku bikin Ngebubut Live itu temanya memang tentang proses. Jadi orang-orang yang aku ajak buat live itu memang mereka nyeritain proses. Karena aku pengen target audiensku itu mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih belajar, biar tahu prosesnya kayak gimana sih buat jadi itu gitu. Nah, salah satunya Mas Amin. Mas Amin kan punya media dan production house Hookspace. Nah, jadi aku sendiri sama mungkin banyak teman-teman pengen tahu nih prosesnya Mas Amin dan teman-teman Hookspace itu kayak gimana gitu, Tara. Itu kayak akhirnya sekarang medianya jalan, IO atau promotor jalan, sama PH-nya juga jalan. Iya. Ya jalan semua lah alhamdulillahnya. Ya sekarang keren soalnya bertahap gitu ya. Iya. Dan pelan-pelan aku tuh punya prinsip dari dulu itu, aku itu nggak percaya yang namanya keberuntungan. Aku nggak percaya karena segala sesuatu tuh mesti berkaitan, ada sebab ada akibat gitu loh. Kayak semisal waktu itu yang kenapa aku bisa ketemu Daniel Mosaik, terus kenapa aku ngerjain orkestra, terus kenapa bisa ketemu sama Pam, ya karena itu satu rentetan peristiwa yang saling berkaitan. Makanya sampai sekarang aku nggak percaya namanya keberuntungan. Itu memang udah ditakdirkan lah ya. Iya, kalau semisal dapat keberuntungan, semisal nih kita beruntung nih tapi kita nggak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, ya sama aja, cuma satu momen itu doang. Ya gitulah kalau aku sama teman-teman. Oke Mas, ini sebelum live Instagram sejamnya berakhir. Iya. Aku mau nanya pertanyaan sih Mas. Iya. Sebenarnya
visi maksudnya visi ke depan Mas Amin dan teman-teman UKES ke depannya nih mau bikin apa lagi sih? Maksudnya gebrakan yang akan dibuat apa aja sih? Oh, kalau kami jelas gimana caranya memberikan sajian atau musik, konten-konten musik senyaman mungkin dan segampang mungkin diterima sama masyarakat umum gitu loh. Baru Oke. kami Pasti itu habis ya, itu dari awal. Terus kalau semisal itu udah terwujud, baru kami kasih tuh nilai-nilai kami. Itu kan kayak kalau yang kami pegang kan sampai sekarang itu cuma 2, kayak campaign kami, saya beli tiket sama datang dari awal, karena menurut kami itu penting banget gitu loh. Iya. Nah itu sih, yang penting 2 campaign itu bisa tersampaikan ke masyarakat luas sih. 2 itu dulu lah. Semoga sih teman-teman bisa dukung kampanye sukses sih buat apa tadi beli tiket dan datang lebih awal. Datang ya. dari awal. Iya. Biar lebih awal. Kalau ke acara musik kan biasanya ada Pamungkas, terus ada 2 band pembuka. Biasanya orang cuma nonton Pamungkas doang. Mau Pamungkas ya. Iya. Dan support ya. Iya. Kayak Iya sih emang 70% kayaknya kayak gitu deh Mas yang nonton konser. iya. Makanya kayak kalau misal kami punya bikin event sendiri, ya semua coba kami provide dengan baik, dari lighting, sound dan lain sebagainya. Hampir kalau misal kami ada event, bukannya kami nggak percaya sama vendor, cuma semua kami pegang sendiri itu loh Mas Alif, dari Iya. sound, lighting, kamera dan lain sebagainya. Jadi ya enak sebenarnya, vendornya cuma minjemin alat, produksinya kami pegang sendiri. Ya, powernya tim UKES. Iya buat. Terus sekarang lagi ngerjain apaan aja Mas Amin yang lagi berjalan? Kalau sekarang lagi fokus bikin konser online Isyana Saraswati sama Segidop. Terus ada nanti festival musik sama teman-teman band Jogja, itu mau launching besok pagi atau besok sore launching. Jadi ada 3 festival sama teman-teman band Jogja, terus konser Isyana Saraswati yang Lexicon, terus Segidop, sama yang satu lagi tuh Hook Create sih. Kami menyebut production house kami Hook Create itu kayak lagi Nama bikin. production house-nya ya. Iya, lagi bikin beberapa video animasi. Buat biar production house jalan juga ya. Iya, itu kayak subsidi kalau- silang sih biasanya. Kalau secara komersil udah ada yang order belum sih Mas? Kalau buat yang Hook Create? Oh udah, itu dari 2018. Alhamdulillah udah mulai fokus ke komersil. Jadi emang karena Hook Create emang kami tujukan untuk yang komersil gitu loh, kayak kalau semisal Hookspace kan banyak toleransi karena kami media musik, banyak nilai-nilai yang harus kami perjuangkan, jadi sedikit komprominya lah. Nah kalau semisal Hookgrass itu kayak orientasinya ya emang ke cuan gitu loh, beda sama Hookspace. Ya ini ada yang nanya tapi waktunya udah mau habis. Tadi Mas Pengalaman pernah ada buruk udah nggak dong. pas organizer event? Tadi udah diceritain ya. Ngadain motor 2 kali, Nggak ada yang mau terus bikin konser, panggungnya goyang-goyang, habis itu dibully.